Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Faroes di channel Project Kewarganegaraan, channel yang membahas terkait dengan informasi seputar guru dan video pembelajaran. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan masih membahas terkait dengan PPG dalam jabatan tahun 2022, di mana di mulai minggu-minggu ini sudah mulai ada peserta yang mengikuti seleksi akademik ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa hal yang tentunya tidak boleh teman-teman lakukan ya, atau istilahnya tata tertib ketika teman-teman sedang mengerjakan soal di dalam seleksi akademik calon mahasiswa dan pengawas PPG dalam jabatan tahun 2022. Oke, di sini teman-teman informasinya bisa teman-teman langsung cek di websitenya ppg.kemdikbud.go.id. Jadi di sana akan ada semua informasi yang terkait dengan PPG, entah itu pengumuman, jadwal, kemudian aplikasi dan yang lain sebagainya. Jadi semuanya ada di situ. Nah, langsung aja teman-teman, ini saya akan langsung membacakan tata tertib ketika kita sedang melaksanakan ujian. Oke, jadi saya langsung ke tata tertibnya ya. Ini mungkin pengantarnya terlebih dahulu. Ini karena masih pandemi COVID sehingga pelaksanaan tesnya dilakukan secara daring, teman-teman. Nah, untuk syaratnya aplikasi apa yang harus dipakai nanti bisa teman-teman cek ya. Videonya sudah ada di YouTube ini. Pengertian, terus ini ada spesifikasi ya, teman-teman. Ini juga sudah saya sempat jelaskan. Minimal layarnya adalah harus 10 inch, kemudian Windowsnya harus 8 ya, 32 bit atau OS versi 10 ya, kemudian RAM-nya 2 GB minimal, memiliki 10 GB penyimpanan, dilengkapi dengan audio yang berfungsi dengan baik. Ini gunanya ketika nanti pengawasnya menyampaikan gitu, kita bisa mendengar. Memiliki baterai dalam keadaan berfungsi dengan baik atau bisa digunakan charger. Oke, teman-teman. Nah, ini yang selanjutnya adalah handphone yang sudah terpasang aplikasi WhatsApp dan Zoom. Pada aplikasi Zoom harus sesuai dengan nama lengkap peserta. Jadi nanti kita sambil ngerjakan di laptop, terus sambil kita nge-zoom di HP teman-teman ya. Jadi kayak istilahnya nanti pengawasnya ngawasi lewat dari HP tersebut. Koneksi internet stabil, kalau pakai WiFi ya, atau kita menyiapkan kuota minimal 10 GB. Ini adalah tata tertib sebelum ujian. Yang pertama, peserta menyiapkan laptop dengan spesifikasi sesuai ketentuan yang di atas tadi ya teman-teman. Kayaknya kalau misalkan ini nggak sesuai dengan ketentuan, si aplikasinya SEB-nya itu nggak bisa terinstall gitu ya. Jadi berarti kalau sudah bisa terinstall berarti ya udah memenuhi kriteria yang pertama. Yang kedua, peserta menyiapkan handphone yang sudah terpasang aplikasi Zoom. Nama pada aplikasi Zoom harus sesuai dengan nama lengkap peserta. Jadi ini mungkin untuk memudahkan pengawasnya untuk mengawasi gitu ya teman-teman. Yang ketiga, peserta menyiapkan koneksi internet yang stabil dengan kuota internet minimal 10 GB. Ini udah tadi ya. Yang keempat, peserta menyiapkan ruangan yang tenang, nyaman, dan dengan pencahayaan yang cukup ya, karena di sini kita ujian ya teman-teman. Jadi kita pastikan cari tempat yang benar-benar tenang, aman untuk mengerjakan soal, dan juga jangan lupa cari yang pencahayaannya bagus ya, karena kita tuh harus sambil diawasi sama pengawasnya. Yang selanjutnya, yang kelima, peserta menyediakan meja kursi dengan jarak kurang lebih 2 meter dari kamera Zoom di HP. Di atas meja hanya diperbolehkan ada laptop, terus botol atau gelas air minum yang transparan. Berarti tabel nggak boleh ya teman-teman ya. Obat-obatan pribadi bagi peserta yang sedang sakit, kertas kosong, dan 1 buah alat tulis. Mungkin ini untuk ngitung ya teman-teman. Terus laptop bersih dari kabel lain kecuali kabel charger. Oke. Terus yang selanjutnya, yang keenam, peserta memasang atau menginstal program aplikasi Save Exam Browser dan file konfigurasi SEB. Oke, ini udah ya teman-teman ya. Nah, gimana caranya nginstalnya nanti ada di video saya, silahkan dicek aja. Yang selanjutnya, peserta mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Yang terakhir, peserta bergabung dalam grup WhatsApp yang dibuat pengawas pada H-2. Nanti biasanya
kayak H-3 itu kita udah dikasih linknya untuk masuk grup WhatsApp-nya. Terus saat pelaksanaan ini ada tata tertibnya. Yang pertama adalah peserta mengikuti dan menaati instruksi atau arahan dari pengawas dalam proses verifikasi dan selama pelaksanaan ujian. Proses verifikasi data, ruang, dan kepengawasan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom. Jadi sebelum ujian itu kita nge-zoom dulu ya. Mungkin kita di absen dulu, dicek namanya, terus kayak ruangnya udah betul belum dan segala macamnya. Yang kedua, peserta menyetujui fakta integritas yang disajikan sebelum memulai ujian. Jadi nanti ada contohnya di bawah ya. Jadi kita tinggal klik aja langsung kita kayak istilahnya menyetujui fakta integritas. Yang ketiga, peserta mengerjakan ujian secara mandiri dan tidak dibantu oleh orang lain atau alat lain. Oke. Yang keempat, selama mengerjakan ujian, peserta menghadap ke layar monitor dengan menampakkan 100% wajah pada laptop. Jadi kayak kita harus nanti di laptopnya itu harus tepat di tengah-tengah ya teman-teman. Jangan sampai kita kayak cuman separuh atau seperempatnya ya. Yang selanjutnya, selama waktu pelaksanaan ujian, peserta selalu berada di tempat duduk yang terpantau oleh kamera Zoom pada HP. Kayak misalkan nanti kita sudah selesai, setengah waktunya masih ada, kita itu harus tetap berada di depan laptop ya, dan di depan kamera Zoom. Jadi nggak boleh pindah kemana-mana. Terus yang selanjutnya, peserta mengikuti tata tertib yang ditetapkan oleh panitia selama proses ujian. Oke. Nah, setelah ujian, peserta menunjukkan kepada pengawas terkait coretan-coretan yang ditulis di kertas kosong saat mengerjakan soal ujian, dan selanjutnya merobek cotekan-cotekan tersebut di hadapan pengawas. Jadi nanti setelah selesai, kertasnya kita angkat, kita tunjukkan ke layar HP-nya ya dibuat zoom, terus kita sobek teman-teman. Barangkali nanti ditakutkan itu dipakai kerpean oleh peserta yang lain. Tuh. Terus yang kedua, peserta mengakhiri ujian sesuai arahan pengawas. Oke. Nah, ini adalah tata tertib peserta ujian. Yang pertama, peserta harus sudah memasang program aplikasi Save Exam Browser dan file konfigurasi SCP di dalam laptop. Peserta aplikasi ujian akan dibatalkan ujiannya pada sesi tersebut. Jadi kayak istilahnya kita diundur ya sesinya. Terus peserta harus masuk di ruang Zoom paling lambat 30 menit sebelum pelaksanaan ujian. Peserta harus mengikuti ujian sesuai jadwal dan waktu yang telah ditentukan. Yang keempat, peserta harus berpakaian sopan dan rapi, tidak menggunakan kaos. Jadi nggak boleh pakai kaos ya teman-teman ya. Yang kelima, peserta mengerjakan ujian di dalam ruangan yang tenang, nyaman, dan dengan pencahayaan yang cukup. Ini kayaknya udah tadi ya. Yang keenam, jarak peserta kurang lebih 2 meter dari kamera Zoom di HP. Posisi HP berada di samping, depan, kanan, atau kiri. Jadi kayak misalkan depan kita itu laptop, HP-nya kita taruh di kanan atau kiri kita teman-teman. Di atas meja hanya diperlukan ada laptop. Ini kayak sama kan dengan tadi ya. Ada laptop, botol, persiapan minum, obat-obatan bagi yang punya riwayat sakit, sama kertas kosong buat ngitung ya. Laptopnya juga harus bersih, nggak ada kabel-kabel yang lain. Yang ketujuh, peserta harus mengikuti dan menaati pengawas dalam proses verifikasi dan selama pelaksanaan ujian. Proses verifikasi data, ruang, kepengawasan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom. Oke. Apabila pada saat pelaksanaan ujian, tampilan peserta di aplikasi Zoom tidak sesuai petunjuk dan atau aplikasi Zoom peserta mengalami masalah sehingga video tidak dapat tampil di aplikasi pengawas, proses ujian dari peserta tersebut akan dihentikan untuk sementara waktu. Pengawas klik stop begitu Zoom peserta terhenti. Peserta akan diizinkan untuk melanjutkan ujian setelah kendala tersebut teratasi dalam waktu maksimal 10 menit. Apabila peserta tetap tidak bisa menampilkan videonya dalam batas waktu yang ditetapkan, maka ujian dihentikan dan dinyatakan tidak lulus. Jadi kayak misalkan nanti ada kendala, nanti silakan di stop dulu teman-teman ya ujiannya, dan silakan disampaikan kepada pengawas. Yang kesembilan, peserta harus mengerjakan ujian secara mandiri dan tidak dibantu oleh orang atau alat lain. Ini udah tadi. Selama mengerjakan, peserta menghadap ke layar dengan tampilan 100% udah. HP yang digunakan untuk Zoom disetting dalam posisi hening untuk panggilan telepon dan unmute untuk Zoom-nya. Jadi kita mute aja ya teman-teman untuk mic-nya biar suaranya itu nggak masuk ke pengawas. Yang ke-12, peserta dilarang mendokumentasikan dan menyebarluaskan soal seleksi akademik berbasis domisili dalam bentuk apapun. Jadi kita nggak boleh ya teman-teman ya, termasuk mutu soalnya atau membocorkan kepada yang lainnya. Yang selanjutnya, peserta dilarang melakukan kegiatan lain yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan seleksi akademik
daring berbasis domisili selama pelaksanaan seleksi akademik calon mahasiswa PPG. Jadi kita nggak boleh nyambi dengan kegiatan yang lain, kayak misalkan kita nyambi buat RPP, membuat modul, itu nggak boleh teman-teman ya. Oke, yang selanjutnya, peserta dilarang meninggalkan tempat duduk yang dibantu oleh kamera HP. Peserta dilarang pergi ke toilet selama ujian berlangsung. Silakan lakukan sebelum dan atau setelah ujian. Jadi pastikan kita nggak kebelet pipis ya ketika ujian. Jadi nggak boleh ya teman-teman izin ke toilet. Terus yang ke-16, peserta dilarang makan dan atau merokok pada saat mengerjakan ujian. Oke, kita nggak boleh makan, nggak boleh nyambi sambil merokok juga ya. Yang ke-17, peserta diperbolehkan minum air putih dari botol transparan atau minum obat pada saat mengerjakan ujian. Silakan siapkan terlebih dahulu. Oke. Yang ke-18, panitia atau pengawas berhak menghentikan pelaksanaan seleksi akademik yang sedang berjalan untuk peserta secara individu jika ada peserta yang melakukan tindakan kecurangan atau melanggar ketetapan dan peraturan. Ini adalah jenis pelanggaran dan sanksinya. Nah, ini adalah jenis pelanggaran yang ringan, yaitu lupa mematikan suara HP. Jadi lupa nge-mute Zoom-nya, itu termasuk pelanggaran ringan. Sanksinya adalah peserta diperingatkan oleh pengawas. Oke. Terus pakaiannya tidak sopan, ini juga akan diperingatkan oleh pengawas. Jenis sanksi yang sedang, peserta terlambat masuk di ruang Zoom saat ujian sudah dimulai atau sudah login. Sanksinya peserta dibatalkan pada sesi tersebut dan dinyatakan tidak lulus ya. Jadi jangan sampai kita terlambat ya teman-teman ya, karena ini dia akan langsung didiskualifikasi. Termasuk juga peserta yang meninggalkan ruangan ujian sebelum ujian selesai. Jangan sampai ya teman-teman ya. Peserta tidak memasang program atau aplikasi ujian, langsung kita dianggap tidak lulus. Terus jenis pelanggaran berat, peserta menyimpan dan atau menyebarluaskan seluruh ujian. Sanksinya, peserta dinyatakan tidak lulus dan didiskualifikasi sebagai peserta seleksi akademik dapat diproses hukum sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Ini lebih berat lagi ya teman-teman. Jadi jangan sampai ya kita melakukan ini. Terus yang ada lagi sanksi yang sangat berat, yaitu peserta dibantu oleh pihak lain dalam mengerjakan soal, istilahnya joki ya teman-teman ya, pakai joki. Ini jangan sampai ya teman-teman, karena otomatis kita akan di-dis, mungkin kita juga akan bisa di blacklist ya, nggak akan bisa mengikuti PPG lagi. Terus yang selanjutnya termasuk sanksi sangat berat adalah peserta memasukkan data ya, ini juga sangat krusial sekali menurut saya. Jadi jangan sampai itu terjadi ya. Bahkan untuk kita terlambat masuk aplikasi Zoom atau kita belum menginstal aplikasi Save Exam Browser-nya, itu kita sudah dinyatakan tidak lulus. Jadi teman-teman harus benar-benar bersiap-siap ya. Kayak misalkan nanti ujiannya jam 10 gitu ya. Ya kita siap-siap jam 9 lah. Maksimal 1 jam 10 itu kita udah masuk ke Zoom-nya. Jadi kita siap-siap lebih awal lagi gitu ya teman-teman. Jadi kita harus lebih berhati-hati lagi. Nah, ini adalah ketentuan tambahan jika terjadi keadaan darurat pada suatu daerah, misalkan ada gempa, badai, longsor, banjir bandang, dan bencana alam yang lainnya yang mengganggu pelaksanaan seleksi akademik berbasis domisili, maka pelaksanaan seleksi akademik akan ditunda dan penjadwalan akan diatur akan lebih lanjut. Jika terjadi gangguan pada server ujian, panitia akan menginformasikan keadaan tersebut kepada peserta ujian dan menghentikan pelaksanaan ujian selama maksimal 60 menit. Jadi kalau ada masalah di aplikasinya, kita di stop dulu teman-teman ya. Kita tunggu selama 60 menit atau selama 1 jam. Jika dalam waktu 60 menit masih tidak dapat diatasi, pelaksanaan ujian akan ditunda dan proses selanjutnya akan diinformasikan melalui pengumuman melewati WhatsApp group ya, karena kita sudah punya WhatsApp group. Terus yang ketiga, jika terjadi putus koneksi pada laptop dan atau HP peserta pada saat ujian berlangsung, peserta diberi kesempatan untuk mengatasi masalah tersebut dan waktu maksimal 10 menit. Jadi kalau kita bermasalah dengan jaringan, kita dikasih waktu 10 menit untuk membenahinya. Selebihnya peserta tidak diperbolehkan melanjutkan ujian. Jadi kalau lebih dari 10 menit ya sudah, berarti kita sudah nggak bisa melanjutkan ujian lagi. Kayak misalkan ada kendala, kita sudah mengerjakan 10 soal gitu ya. Berarti 10 soal itu yang udah masuk ke sistem. Itu teman-teman. Dan selanjutnya ini adalah contoh fakta integritasnya. Kita nggak perlu ngeprint lagi teman-teman nanti, karena ini udah ada di dalamnya. Kemudian yang selanjutnya adalah ini kayaknya panduan untuk pengawas, jadi nggak perlu saya baca ya teman-teman ya.
Oke, ini adalah panduan untuk pangkas. Oke, kayaknya cukup sekian terkait dengan tata tertib ketika kita sedang mengikuti ujian. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.